Belum lama ini ada sebuah sebuah berita Pak ya, yang saya bilang sih sangat mengejutkan ya, sebuah vendor telekomunikasi, bukan vendor telekomunikasi kayak sebuah produk atau brand handphone yang sangat terkenal. Oh, oke. Ini ternyata di beritanya itu katanya itu melakukan penipuan Pak ya. Ya. Salah satu jepretan kameranya ternyata bukan hasil jepretan kamera dari handphone tersebut, ternyata dari kamera profesional. Betul. Nah, kalau udah kejadiannya seperti ini, nasib brand itu seperti apa? Oke. Nomor satu saya mesti bilang dulu, itu yang dinamakan dengan very costly mistake. Kesalahan yang nilainya luar biasa. Mungkin kalau secara finansial bisa dihitung, itu masih satu hal. Tapi yang paling parah itu adalah reputasi. Jadi isunya bukan lagi uang, tapi persepsi ya. Oh, ternyata kok udah selevel itu pun masih mencoba melakukan penipuan gitu. Ya. Dan yang lebih parah lagi adalah diakui. Nah, lain kalau dia berusaha menutup-nutupi sih misalnya ya. Dia mencoba menjawab dengan konsep PR yang mungkin meminggirkan permasalahan dengan memunculkan masalah lain misalnya. Jadi strategi PR-nya sedemikian rupa sehingga orang tidak terus-menerus fokus kepada permasalahannya. Tapi dalam kasus ini diakui. Oke, kita memang membuat kesalahan, kami minta maaf, terus akhirnya dikoreksi dan segala macam. Nah, ini menurut saya sangat fatal. Jadi kalau kita bicara tadi soal komunikasi, seperti apa dampaknya kepada brand? Macam-macam tuh. Mulai dari misalnya future products mungkin dipertanyakan, kemudian tiap kali nonton advertisingnya dia mungkin ini jangan nipu juga. Kita harus bisa memanage sebetulnya ya kondisi seperti ini. Kesalahan pasti terjadi dan itu menurut saya wajar-wajar ya. Tapi mestinya nggak di sekaliber ini. Kebetulan ini brand yang kita tahu lah ya, dia namanya sangat populer. Jadi jangan-jangan gitu ya dia melakukan ini dalam rangka misalnya mungkin dia kehilangan market share, mungkin dia kehilangan loyalitas dari yang biasa pakai misalnya. Jadi dia melakukan segala-galanya demi gitu ya supaya dia bisa meningkatkan lagi market share misalnya. Nah, ini yang itu bisa Pak seperti itu. Oh, bisa. Oke. Ya bisa. Artinya kalau penipuannya nggak ketahuan ya syukur-syukur dia gitu ya. Tapi kalau ketahuan ya seperti ini ya istilahnya. Saya pikir di dunia infotainment aja ya, seakan-akan kayak ada kasus padahal sebenarnya mau ngeluarin album baru seperti itu. Ternyata di dunia tergantung ya. Kalau sifatnya cuma sekedar membuat rame-rame saja, kemudian dia muncul, harapan saya rame-ramenya tuh ya positif. Jangan rame-ramenya penipuan, Mas. Itu bahaya juga di jangka panjang. Jadi untuk brand sebesar ini menurut saya harusnya lebih berhati-hati. Yang menarik menurut saya adalah ternyata nggak cuma brand-brand yang seperti handphone dan lain-lain. Sebetulnya banyak juga. Mulai dari minyak yang dipakai untuk mobil misalnya, jam, banyak sih sebenarnya yang juga terjadi penipuan-penipuan. Yang penting saya kira marketer harus lebih berhati-hati dalam bagaimana dia menayangkan iklan-iklan mereka, dan yang pasti jangan pernah melakukan penipuan ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Damage-nya tuh luar biasa banget. Oh iya, damage kepada brandnya menurut saya itu lebih besar. Kalau soal misalnya ada orang melakukan lawsuit ya, melakukan melaporkan ke pengadilan dan sebagainya, mungkin dia bisa bayar kali. Uangnya dia punya, yang dia nggak bisa recover itu kadang-kadang adalah reputasinya. Itu yang bahaya.